Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Isti Mutiara dan di video kali ini kita akan membahas mengenai reliability atau keandalan. Keandalan atau dalam bahasa Inggris reliability merupakan probabilitas bahwa sebuah produk atau sebuah alat itu akan berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa kegagalan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Suatu alat dikatakan andal ketika ia bisa memenuhi fungsinya yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pembuat alat tersebut dalam masa dan periode waktu yang juga telah ditentukan serta tanpa adanya kegagalan. Itu adalah reliability atau keandalan. Jadi ketika sebuah alat mengalami kerusakan dalam periode waktu yang kurang dari waktu yang telah ditentukan, bisa dikatakan bahwa alat ini tidak andal atau tidak reliability. Lalu, apakah syarat untuk sebuah alat atau sistem atau produk untuk memiliki keandalan ini bahwa dia tidak akan mengalami kerusakan untuk selamanya? Tentu tidak. Suatu produk ini tentu akan mengalami masa expired atau masa habis pakai. Disinilah keandalan itu didefinisikan bahwa alat tersebut bukan tidak boleh mengalami kerusakan, namun alat tersebut harus sesuai masa pakainya dengan yang telah ditentukan. Kemudian juga fungsi-fungsinya harus sesuai dan sama dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Ada 6 poin kunci dari definisi keandalan ini. 6 poin ini akan menjadi dasar menentukan bagaimana suatu alat bisa dikatakan memiliki keandalan atau reliability. Lalu apa sih 6 kunci poin dari definisi keandalan ini? Yang pertama ada probabilitas kondisional. Yang kedua ada level kepercayaan atau confidence level. Yang ketiga ada no failure performance atau performa tanpa kegagalan. Keempat ada effect of age atau efek dari usia. Lalu yang kelima ialah effect of mission time atau efek dari waktu misi. Yang terakhir ialah effect of stress atau efek dari stres. Kita akan membahas 6 poin kunci dari definisi reliability ini. Yang pertama ada conditional probability in reliability. Probabilitas adalah rasio dari dua bilangan, di mana pembilangnya ialah banyaknya peristiwa yang dicari, peluang terjadinya, atau peristiwa yang telah terjadi, maupun peristiwa yang dapat terjadi. Sedangkan untuk penyebutnya adalah jumlah total peristiwa atau percobaan yang telah dilakukan. Untuk conditional probability ini dapat dinyatakan dalam notasi seperti di atas, di mana RT sama dengan NS per N T besar. RT ini ialah reliability. Untuk NS ialah pembilangnya, yaitu banyak peristiwa yang dicari. Sedangkan NT ialah penyebutnya, di mana NT ini merupakan jumlah total peristiwa atau percobaan yang telah kita lakukan. Poin selanjutnya ialah confidence level. Confidence level adalah probabilitas yang memberikan parameter antara dua limit. Apakah tingkat kepercayaannya di atas batas paling bawah atau di atas batas paling atas. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas, daerah yang diarsir itu ialah daerah dari confidence level. Sedangkan daerah yang tidak diarsir itu bukan confidence level. Jadi, suatu produk dikatakan memiliki reliabilitas bila ia memenuhi confidence level yang tersebut di atas. Confidence level ini menjadi salah satu informasi untuk mengetahui tingkat keandalan dari suatu produk. Poin selanjutnya ialah no failure performance. No failure performance atau performa tanpa kegagalan dapat diperoleh bila keluaran produk sesuai dengan spesifikasi. Performa tanpa kegagalan dapat dihasilkan seperti dalam gambar berikut. Dapat kita lihat ada 3 perbedaan performa dari no failure performance ini. Yang pertama itu ialah kinerja dalam batas yang ditentukan, di mana gambar tersebut bisa kita lihat bahwa daerah yang diarsirnya itu di tengah. Nah, untuk gambar yang kedua, performanya itu di bawah batas atas yang ditentukan.
Sedangkan untuk yang ketiga, sukses regionnya itu ada di atas batas atas yang telah ditentukan. Setelah tadi kita tahu bahwa suatu alat dapat dikatakan memiliki keandalan ketika ia memiliki performa yang tanpa kegagalan, sekarang ada early failure causes atau penyebab kerusakan yang lebih cepat itu. Jadi ketika suatu alat mengalami kerusakan itu jauh lebih cepat dari yang diprediksi, ada penyebab-penyebabnya. Nah, diantaranya ialah kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu sendiri menjadi penyebab paling besar ketika suatu alat rusak atau mengalami kegagalan sebelum waktunya. Seringkali manusia menggunakan alat-alat yang mereka miliki itu secara berlebihan. Penggunaan yang berlebihan pada alat apapun tentu saja akan menyebabkan kerusakan yang lebih cepat pada alat itu sendiri. Yang kedua ada bahan yang digunakan itu di bawah standar yang seharusnya. Bahan yang di bawah standar ini dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan yang lebih cepat dibanding seharusnya. Lalu kontrol kualitas yang buruk. Ketika suatu pabrik atau perusahaan memiliki kontrol kualitas yang buruk, tentu saja alat-alat yang mereka hasilkan akan memiliki barang atau produk yang kualitasnya buruk juga, sehingga kerusakan dapat terjadi lebih cepat daripada yang diprediksi. Kemudian ada pemasangan alat-alat yang tidak tepat, lalu teknik manufaktur yang buruk, termasuk proses penanganan dan praktik perakitan. Hal ini sangat berperan penting terhadap kerusakan dalam suatu alat atau produk. Yang terakhir ada startup yang tidak tepat. Kegagalan awal terjadi di awal masa operasi unit dan ditandai dengan tingkat kegagalan yang menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi banyak orang. Untuk menghindari kegagalan yang terjadi lebih cepat dibanding seharusnya, kita perlu menghindari penyebab-penyebab dari kerusakannya yang telah tadi kita sebutkan. Yang kelima ada effect of age. Keandalan sangatlah bergantung pada usia, di mana suatu produk memiliki usia atau periode waktu tertentu di mana produk-produk tersebut akan berada pada keadaan yang andal, dan ketika sudah melewati waktu tersebut bisa saja terjadi kerusakan. Untuk melihat notasi dari effect of age ini bisa dilihat dari persamaan yang ada pada gambar, di mana R sama dengan E pangkat T besar plus T kecil min lambda per N pangkat beta. Nah, di mana T kecilnya ialah mission time, kemudian N-nya ialah mission time yang telah dilalui, T besarnya itu adalah age atau usia dari produk ini atau alat ini, kemudian betanya itu tidak boleh sama dengan 1, dan lambdanya itu ialah 0. Rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari keandalan bila diketahui usia dari alat atau produk tersebut. Lalu ada effect of mission time. Ketika keandalan sudah ditentukan, periode waktu yang berlaku bagi suatu alat juga diberikan. Periode waktu tersebut ialah mission time. Selanjutnya, effect of stress. Semakin tinggi tingkat stres, maka tingkat kegagalan awal pun akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar selanjutnya. Gambar ini adalah effect of stress level on the reliability beta curve, di mana ini adalah curve dari stress level yang berbentuk seperti beta. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa stress level itu bisa naik dan turun. Jadi tidak selalu stabil dari tinggi ke rendah ataupun dari rendah ke tinggi. Jadi bisa saja dari tinggi kemudian rendah kemudian tinggi lagi, atau dinamakan beta curve. Lalu apa sih fungsi reliability ini? Kenapa kita harus mempelajarinya? Berikut ialah fungsi reliability engineering. Yang pertama ialah untuk menggunakan pengetahuan serta teknik dari engineering ini untuk mencegah mode kegagalan tertentu dan untuk mengurangi kemungkinan serta frekuensi kegagalan. Yang kedua ialah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab kegagalan yang terjadi meskipun ada upaya untuk mencegahnya.
Fungsi reliability engineering yang ketiga ialah untuk menentukan cara menangani kegagalan yang terjadi jika penyebabnya belum diperbaiki. Lalu yang keempat ialah untuk menerapkan metode untuk memperkirakan kemungkinan keandalan, desain baru, dan untuk menganalisa data keandalan. Nah, untuk menganalisa keandalan itu sendiri, selain dengan mempelajari satu persatu cara untuk mencari keandalan dari definisi yang telah tadi kita ketahui, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada human error analysis. Jadi kita bisa melihat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada fault tree analysis, kemudian field data analysis, ada juga operational hazard analysis, dan reliability centered maintenance, serta yang terakhir ialah FMEA atau failure mode and effects analysis. Sekarang kita sudah tahu apa definisi dari keandalan, serta bagaimana cara mencari keandalan itu sendiri, dan apa sih manfaat dari keandalan-keandalan itu. Lalu ada satu hal yang perlu kita tahu bahwa serious reliability engineering efforts will bring serious result. With the right knowledge, reliability technique can be implemented regardless of the size of any company. Mungkin cukup sekian pembahasan reliability dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Yayesti Mutiara Agni Supriyadi dari kelas Teknik Elektronika 2C dengan NIM 200201058. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.